Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Zahrasi. Saya mahasiswa aktif di Institut Umul Qura Islam yang Bogor. Saya mengambil program studi Bimbingan Keagamaan Islam. Dan sekarang saya sedang melakukan observasi kepada salah satu pengajar di Pondok Pesantren Modern Umul Qura Islami bersama saudara Javani. Boleh diperkenalkan saudara Javani? Oke, nama saya Javani Arofiki, asal saya dari Jambi, umur 20 tahun mau ke 21 tahun ya. Ya, di Umul Qura saya sebagai pengajar atau bisa dibilang guru. Saya mengajar pelajaran tafsir di kelas 1. Sudah berapa lama Anda mengajar di Umul Qura? Sudah hampir 3 tahun saya mengajar di Umul Qura. Alhamdulillah 2 tahun kemarin kan sudah melalui masa-masa corona itu ya. Bagaimana sih dengan ada dampaknya corona di pesantren Umul Qura Islami? Dampak corona di pesantren Umul Qura Islami itu dari segi moralitas siswa itu sepertinya menurun karena siswa itu dimanjakan setiap hari dengan gadget dan barang-barang elektronik yang dimana mereka itu belajar harus melalui online dan mereka itu selalu berhubungannya dengan gadget mereka. Jadi dari segi moralitas mereka itu sepertinya kurang gitu dalam menghadapi ujian pelajaran-pelajaran yang online kayak gitu. Untuk dampak terhadap pengajaran sendiri itu gimana? Apakah santrinya agak susah diatur atau seperti biasa aja berjalan gimana? Nah iya, waktu itu kan kita sempat mengadakan pembelajaran daring atau secara online. Saya sebagai pengajar dulu juga pernah mengajar mereka secara online. Dan itu butuh banyak waktu untuk membuat mereka tuh agar tetap fokus kepada pelajaran. Karena kalau dilihat pas online itu memakai Zoom ya, kalau enggak Google Meeting. Jadi ketika saya ngejelasin masih ada yang kayak urusan sama ibunya atau bapaknya gitu. Kalau nggak ditemenin sama bapak dan ibunya, anaknya malah main HP dengan yang lain kayak gitu. Jadi nggak diawasi dengan orang tua mereka. Seharusnya mereka harus diawasi kan. Dan saya sebagai guru jadinya susah untuk mengawasi mereka bagaimana tetap fokus dalam pelajaran kayak gitu. Dan banyak lagi ya, setelah online itu kan akhirnya Umul Qura memakai pembelajaran media YouTube. Jadi saya bikin video, nanti santri-santrinya menonton YouTube di PMUKI itu Umul Qura Media. Nah, menonton di sana, lalu nanti ketika sudah ditonton, maka di akhir video itu kan ada tugas. Nah, tugas itu nanti harus dikerjakan sama santri dan ada tenggat waktunya. Misalkan waktunya sampai pukul 20.00 udah selesai mengerjakan tugas, nggak ada lagi yang ngumpulin tugas. Malah dengan adanya begitu makin nambah malas mereka kayak gitu. Jadinya kayak masih ada aja yang mengirim di atas pukul 20.00 gitu. Padahal waktunya lama gitu kan. Saya ngajar dari pukul 10.00 siang disuruh kumpul 20.00, tapi masih ada juga dan lumayan banyak yang mengumpul di atas pukul 20.00 gitu. Jadi kurang efektif gitu ya? Udah dialih dari media Zoom terus lewat via Google Meet, kurang efektif, dialihkan ke media YouTube masih kurang efektif juga ya? Seperti itu. Untuk pengajar sendiri tanggapannya gimana terhadap anak-anak yang telat lah ngumpulin tugasnya, yang susah kalau lagi di Zoom atau via Google Meet itu susah diarahinnya, nggak mau merhatiin atau gimana, itu gimana tanggapan pengajar? Tanggapan saya sih langsung saya islah mubasir di tempat ya. Jadi kayak pas ketika Zoom atau Google Meet itu saya kan lagi ngejelasin, jadi terlihat lah siapa yang kurang mendengar atau siapa yang ininya ada bermasalah kayak gitu. Jadi
ketika mereka ada bermasalah dengan koneksi, ya saya menasehati aja kayak gitu kan ya. Tapi kalau koneksinya lancar dan dia nggak mendengar, maka saya berikan pertanyaan kepada anak itu. Jadi anak itu harus bisa menjawab. Kalau nggak bisa menjawab, nanti nilainya bisa kurang kayak gitu. Berarti kalau anak yang nggak bisa jawab, berarti dia nggak merhatikan ya. Tandanya mereka nggak perhatikan kayak gitu. Seperti itu ya. Untuk kedepannya, kira-kira apa nih yang harus dilakukan pengajar supaya anak-anak dalam pandemi COVID ini bisa belajarnya bisa agak lebih efektif dari yang sekarang-sekarang? Jadi keinginan saya ketika pembelajaran online ini, hendaknya orang tua dari para santri-santri tersebut memperhatikan anaknya ketika belajar. Nggak usah orang tua juga, kalau nggak abangnya atau kakaknya gitu yang bisa memperhatikan dia belajar. Yang penting dia bisa fokus dalam belajar dan memperhatikan gurunya apa yang sedang diajarkan. Karena kalau tidak diawasi oleh orang tua atau orang yang di rumah, malah anaknya tidak fokus dalam belajarnya, seperti itu. Jadi berarti intinya anak harus butuh bimbingan ya, harus walaupun butuh bimbingan. Berarti di rumah tuh bimbingan lebih ekstra karena belajarnya tetap jarak jauh, nggak bisa kita Anda sebagai guru nggak bisa langsung menegur, cuma bisa menegur lewat via Zoom, jadi kurang ngena lah kalau ditegurnya ya. Oke. Terima kasih saudara Javani atas pendapatnya. Terima kasih atas waktunya. Sekian yang bisa saya tanyakan kepada saudara Javani. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.